Halo anak-anak kelas 11, berjumpa lagi dengan Miss Dian yang masih setia menemani Anda di pelajaran yang endol surendol kimia. Kita masih melanjutkan kemarin mengenai senyawa hidrokarbon. Kali ini kita masuk pada senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2, yaitu alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh, yaitu memiliki ikatan rangkap 2. Karena ini merupakan rantai terbuka, maka ia masih masuk dalam senyawa alifatis, ya. Rumus umumnya adalah CnH2n. Nah, ini mengingatkan kalian pada rumus apa yang kemarin, ya? Sikloalkana. Tapi ini bukan siklo, dia alifatis, ya. Nah, yuk kita masuk pada tata nama alkena. Tata nama alkena ini mirip dengan alkana, cuma akhirannya itu yang tadinya ana diganti dengan ena, ya. Kemudian yang perlu diingat, pemberian nomor atom C dimulai dari C ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Kalau alkana kemarin, pemberian nomor atom C dimulai dari C ujung yang dekat dengan cabang. Tetapi untuk alkena dan alkuna, pemberian nomor atom C dimulai dari C ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Mari kita perhatikan tabel yang ada di bawah, ya. C2H4. Di sini untuk rumus bangunnya CH2 ikatan rangkap 2 CH2, ya. Jadi C memiliki 4 tangan. Tangan pertama mengikat H, tangan kedua mengikat H, dan 2 tangan mengikat atom C lainnya. Ini namanya etena. Kemudian yang ketiga C3H6 sesuai rumus CnH2n, ya, sehingga namanya propena. Kemudian C4H8 namanya 1 butena. Kenapa 1 butena? Karena ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Nah, contoh yang keempat itu C5H20. Namun di sini dia memiliki cabang. Di situ lihat rantai induknya ada 4 dengan 1 cabang gugus alkil, ya, CH3. Nah, ini penomoran kecilnya harus dimulai dari C ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, di sini ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Sementara cabangnya kebetulan juga ada di nomor 2. Kalau misalnya cabangnya ada di nomor 3, maka namanya akan menjadi 3-metil 2 butena. Karena ini cabangnya ada di nomor 2, maka namanya 2-metil 2 butena. Jelas, ya? Tentunya kita harus banyak latihan nanti untuk bisa memberi tata nama pada alkena. Nah, sekarang kita masuk pada sifat fisika alkena. Seperti alkana kemarin, maka alkena juga punya sifat-sifat tertentu. Untuk etena, propena, butena pada temperatur kamar berwujud gas. Sedangkan suku-suku selanjutnya ada yang berwujud cair maupun padat. Semakin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didih, titik leleh, dan makin besar rapat jenisnya. Nah, ini sama, ya, dengan alkana. Kemudian juga sedikit larut dalam air. Kalau Anda perhatikan, alkena ini dimulai dari etena, dari C2, terus C1-nya mana, ya? Nah, coba kalian cari tahu jawabannya. Makin banyak atom karbonnya, ternyata makin berkurang kelarutannya. Kemudian alkena juga larut dalam etanol, eter, minyak tanah, dan bensena. Untuk sifat-sifat kimianya, nah ini mari kita lihat sifat-sifat kimia dari alkena. Apakah dia juga mengalami reaksi-reaksi yang sama dengan alkana kemarin, ya? Yang pertama, seperti alkana, jika alkena dibakar secara sempurna akan dihasilkan CO2 dan H2O.
Tetapi jika pembakarannya tidak sempurna, tentu hasilnya menjadi C, CO, CO2, dan H2O. Dia juga mudah diubah menjadi senyawa jenuh oleh H2, Cl2, Br2, ataupun HCl dan HBr. Reaksi pengubahannya ini disebut reaksi adisi, ya, atau disebut juga reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, ini akan kita pelajari lebih jauh pada waktu nanti kita belajar reaksi senyawa hidrokarbon. Dia juga dapat berpolimerisasi, yaitu bergabung menjadi molekul yang besar, ya, bisa sampai C1000 gitu ya. Nah, isomer pada alkena ini sama seperti alkana kemarin. Alkena juga memiliki isomer. Isomer itu diingat-ingat kemarin definisinya apa. Miss juga berikan khusus lembaran materi mengenai isomer, ya. Adanya ikatan rangkap pada alkena memberikan bentuk isomer baru, yaitu isomer cis dan trans. Untuk cis, gugus substituennya sepihak. Nih contohnya cis 2 butena sepihak itu karena H3C, CH3 yang merupakan gugus alkil ini sama-sama ada di atas, ya. Nah, ini berbeda dengan trans 2 butena, yaitu berseberangan, yang satu ada di kiri atas, kemudian yang satu ada di kanan bawah. Nah, tahu ya bedanya ya. Nah, ini berpengaruh pada sifat-sifatnya, ya. Jadi ternyata antara sepihak dan berseberangan itu bisa mengubah sifat dari alkena. Nah, sekarang kita masuk pada ikatan rangkap 3, yaitu alkuna. Ya, alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3. Jadi siapa yang punya ikatan rangkap itu disebut tak jenuh, ya, tetapi yang tunggal itu jenuh. Rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Tata nama alkuna. Nah, ini sama seperti alkena, maka akhirannya yang bernama ana diubah menjadi una. Jadi kalau C3 tadinya propena menjadi propuna dan seterusnya. Yuk kita lihat tabel berikut, ya. Pemberian nomor atom C masih sama, dimulai dari atom C ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Senyawa yang pertama adalah C2H2, ya. Kenapa C2H2? Karena ikatan rangkapnya 3. Nah, ini disebut etuna atau asetilen. Nah, coba kalian cari tahu di internet apa kegunaan dari senyawa asetilen, ya. Kemudian C4H berarti 2N-2. 2 kali 4 dikurangi 2 berarti menjadi berapa? 6, ya. Nah, ini namanya satu butuna. Kemudian ini kalau memiliki ikatan rangkap 3 disertai dengan cabang, ya. Kita lihat di sini, tentu saja nomor kecilnya harus dihitung dari yang dekat ikatan rangkap, jadi 1 butuna, tetapi gugus cabangnya ada di nomor, di situ dilihat 1, 2, 3, ada di nomor 3, yaitu gugus metil, maka namanya menjadi 3-metil 1 butuna. Selain menuliskan namanya, kalian juga harus bisa menggambarkan rumus bangunnya secara tepat. Misalnya, gambarkanlah 1 butuna, rumus bangun dari 1 butuna. Nah, kamu juga harus bisa meletakkan H-nya itu dengan tepat. Misalnya CH rangkap 3, C ikatan 1, CH2 strip CH3. Jangan salah, jangan semua CH3 semua, ya. Kenapa ini harus dikuasai? Karena ini akan digunakan pada waktu kita mempelajari bab ketiga nanti, yaitu termokimia, ya. Jadi kalau belum menguasai nanti nggak bisa di bab 3-nya, ya. Selain menggambarkan rumus bangun dengan cara CH3, CH2, nanti Miss juga ajarkan menggambar dengan cara line notation, ya. Tetapi tentunya sebelum bisa line notation harus bisa cara yang basic dulu, jadi meletakkan atom H secara tepat, ya. Nah, ini adalah sifat fisika dari alkuna, ya, sama seperti alkana dan alkena. Alkuna juga memiliki sifat-sifat yang hampir sama, ya. Yang pertama, pada temperatur kamar suhu rendah berwujud gas.
Makin panjang rantai karbon, maka titik leleh, titik didih, dan rapat jenisnya semakin tinggi. Alkuna juga sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam karbon tetraklorida dan juga ether, ya. Nah, sekarang untuk sifat-sifat kimia dari alkuna. Seperti alkana dan alkena, kalau dibakar secara sempurna hasilnya akan karbon dioksida dan air. Tetapi jika tidak sempurna hasilnya sama, C, CO, CO2 dan H2O. Alkuna juga dapat mengalami reaksi adisi. Nah, kita masuk pada subbab terakhir, yaitu reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Sebagian dari reaksi-reaksi ini sudah kita bahas, sudah kita singgung tadi di depan, ya, yaitu yang pertama adalah reaksi oksidasi atau pembakaran. Nah, ini bisa dialami oleh alkana, alkena ataupun alkuna. Kalau pembakarannya sempurna, hasilnya tentunya karbon dioksida dan air. Tetapi jika tidak sempurna, hasilnya tadi C, CO, CO2 dan H2O, ya. Reaksi oksidasi ini merupakan reaksi redoks juga. Nah, kalian bisa cek nanti, silahkan dicek biloxnya apakah dia redoks, ya. Nah, boleh dicek sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian suatu atom oleh atom yang lain, ya. Kalian bisa lihat reaksinya di sini, ya. CH4 berarti 4 tangan C mengikat atom H. Apabila ditambah oleh Cl2 atau klorin, kemudian dengan pengaruh panas atau sinar, maka atom Cl akan mensubstitusi atau mengganti atom H dari CH4 tadi, ya, jadi menjadi CH3Cl. Satu atom H-nya diganti oleh atom Cl sehingga menjadi metil klorida atau klorometana, ya. Ditambah dengan HCl. H-nya ini dari mana? Dari H yang berasal dari CH4 tadi. Kan tadi diganti oleh atom Cl, maka H-nya tadi loncat berikatan dengan Cl yang satunya lagi. Jadi berubah menjadi metil klorida dan asam klorida. Nah, itulah reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Sekarang kita masuk pada reaksi adisi. Add itu kalau bahasa Inggris berarti ditambahkan, ya. Nah, kita lihat definisinya adalah reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau pemutusan ikatan rangkap. Yang pertama contohnya adalah adisi alkena dengan halogen menghasilkan dihaloalkana, ya. CH3 CH CH2, ya, propena. Nah, ini rangkap 2. Propena ini bereaksi dengan Br2 atau bromin dengan pengaruh CCl4, maka atom Br akan masuk menyerang pada ikatan rangkap. Yang satu menjadi CHBr, yang dua menjadi CH2Br, sehingga namanya berubah menjadi 1,2 dibromopropana. Jadi atom Br ini menyerang tepat di ikatan rangkapnya, sehingga otomatis ikatan rangkapnya akan putus. Nah, ini reaksi adisi ini juga disebut reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, yang kedua adalah adisi alkena dengan hidrogen halida atau HX menghasilkan alkil halida. Anda lihat di sini adalah alkena, ya, berarti rangkap 2 ditambah HX, ya. Maka di situ akan yang satu akan putus, ya, menjadi H masuk di depan, kemudian X masuk di belakang. X itu berarti halogen, ya, bisa F, Cl, Br, I, ya, tentunya golongan 7. Nah, pada adisi alkena dengan hidrogen halida ini berlaku aturan Markov-Nikov, ya. Bunyinya adisi HX pada alkena, hidrogen akan masuk pada atom karbon yang berikatan rangkap dan mengandung atom H lebih banyak. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, biasanya Miss akan katakan yang kaya makin kaya, ya. Kaya apa?
kayak atom H. Jadi kalau atom H-nya lebih banyak, maka atom H dari senyawa yang menyerang akan masuk pada yang atom H-nya lebih banyak. Nah, ini contohnya adisi alkena dengan air, ya. H2O menghasilkan alkohol sesuai dengan hukum Markovnikov, maka atom H dari air akan masuk pada atom C yang berikatan rangkap dan mengikat atom H lebih banyak. Yuk kita perhatikan di sini HOH, ya, maka H akan masuk pada CH2 bukan pada CH karena atom H-nya lebih banyak, sehingga OH-nya akan masuk di CH sehingga namanya menjadi 2-propanol, ya. Nah, sifat yang terakhir yaitu adisi polimerisasi, peristiwa penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang sangat besar, ya. Zat-zat penyusunnya disebut monomer, sedangkan hasil molekul yang sangat besar disebut polimer. Nah, mengenai polimerisasi ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 12. Setelah reaksi adisi, kita akan belajar mengenai reaksi eliminasi. Wah, seperti tontonan di televisi, ya. Eliminasi berarti ya dihilangkan, ya. Nah, ini adalah reaksi pelepasan suatu molekul Z dari atom-atom yang berdekatan dalam suatu reaksi, ya. Di sini Y dan Z-nya itu akan dieliminasi, dihilangkan, ditarik. Jadi dia dari ikatan tunggal, karena YZ-nya diambil, otomatis dia akan bergabung menjadi ikatan rangkap. Jadi kebalikan dari reaksi adisi yaitu memutus ikatan rangkap, maka eliminasi ini membentuk ikatan rangkap karena atom CZ-nya diambil, ya. Nah, yang pertama adalah dehidrohalogenasi, yaitu pengambilan atom hidrogen dan halogen dari suatu molekul. Kemudian yang kedua adalah dehidrasi alkohol atau pelepasan air dari molekul alkohol untuk membentuk alkena. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya di buku paket. Dan tentunya untuk lebih memahami, kita harus banyak berlatih. Kalian harus bisa menguasai membuat reaksi. Bagaimana membuat reaksi eliminasi, bagaimana membuat reaksi adisi, dan juga mengenali, oh ini reaksi substitusi, oh ini pasti eliminasi, oh yang ini oksidasi, ya. Jadi keterampilan ini akan kita latih tentunya melalui tugas-tugas yang akan Miss kirimkan melalui Google Classroom. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat belajar!